Halo sahabat semua, Dunia Siloka kembali hadir. Kali ini saya bersama seorang tokoh pendidikan di Kecamatan Cisolok, Desa Pasir Baru. Beliau adalah penggagas berdirinya salah satu SMK di Desa Pasir Baru, yaitu SMK Al Padilla. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Dadeng, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. To the point saja. Iya. Awal mulanya terpikir ingin mendirikan SMK dan pesantren di tempat ini seperti apa? Eh, Pertama kali yang menjadi latar belakang kami ataupun saya pribadi sebagai salah satu yang bergelut di bidang dunia pendidikan, tentunya yang menjadi motivasi pribadi saya sendiri adalah pertama karena memang menjadi sebuah kewajiban bagi salah seorang ataupun siapapun yang sudah mengenyang dunia pendidikan, baik di bidang pendidikan umum ataupun bidang pendidikan agama, tentunya di situ bagi dia mempunyai sebuah kewajiban untuk mengamalkan ilmunya yang telah ia raih selama dia mengenyang pendidikan tersebut. Kemudian yang menjadi objek ataupun tempat ataupun sasaran untuk mengembangkan dunia pendidikan saya ini di sebuah tempat yang tentunya tadi daerah Kecamatan Cisolok yang pas posisinya ada daerah Pasirandu, RT 02 RW 08 Kecamatan Cisolok Pasir Baru. Ini pertama tentunya di dalam untuk mengembangkan dunia pendidikan ini, tentu kita tidak lepas dari sebuah musyawarah, baik musyawarah dengan masyarakat, dengan sebaya, ataupun yang lebih terpenting lagi adalah bermusyawarah dengan Sang Khalik Pencipta ya Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk maju dan tidaknya itu yang menentukan adalah Allah. Artinya kita terlebih dahulu melakukan istikharah. Kemudian di dalam istikharah itu hasilnya ada sebuah petunjuk, yaitu saya ini ditentukan untuk mengembangkan ilmu dan membimbing masyarakat di bidang pendidikan, baik pendidikan agama atau pendidikan umum, tentunya di daerah Pasirandu ini, yaitu dengan sebutan Kampung Jujuluk Pasirandu. Terus yang menjadi sasaran juga, yang menjadikan motivasi, pertama berdasarkan istikharah, kedua memang yang namanya mengamalkan ilmu itu yang lebih utama ataupun yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah sebuah daerah ataupun satu daerah yang memang di situ latar pendidikan dari masyarakat itu sendiri yang perlu dibantu dan perlu dibina. Kebetulan memang Kampung Jujuluk ini adalah merupakan salah satu masyarakat yang terutama dalam dunia pendidikan ini perlu dibina dan perlu dibantu sehingga untuk lebih maju ke depan. Di dalam membina dan membantu dunia pendidikan ini tentu memang tidak semudah seperti itu, tapi memang banyak hambatannya. Yang menjadi utama, menjadi hambatan untuk lebih majunya pendidikan ini adalah di bidang ekonomi. Karena kebetulan masyarakat Kampung Jujuluk Pasirandu ini notabene masuk ke tahapan ekonomi menengah ke bawah, sehingga kami mengalami kesulitan untuk mengembangkan, untuk membina pendidikan masyarakat sekitar ini. Maka kami mengupayakan semaksimal mungkin bagaimana caranya untuk masyarakat ini tetap mengikuti pendidikan, bisa melaksanakan, menyetarakan dirinya dengan masyarakat-masyarakat lain supaya sejajar, terutama di bidang pendidikannya, untuk menciptakan SDM yang lebih maju di kalangan masyarakat tersebut.
yang tentunya kalau memang pemikiran dan SDM-nya sudah lebih maju, tentu ini daerah akan sedikit demi sedikit melalui sesuai dengan proses perjalanannya, tentu akan lebih baik ke depan. Ini terus juga yang menjadi motivasi saya mengembangkan dunia pendidikan baik di pesantren ataupun di pendidikan umumnya. Kami mempunyai visi misi di dalam menyampaikan pendidikan ini. Sebagaimana Nabi bersabda, saya mempunyai tujuan dan visi misi untuk mengembangkan pendidikan ini, yaitu untuk menciptakan pendidikan anak-anak itu baik pendidikan dari segi badannya, aklian dan akalnya, ruhian dan jasadnya, liyakuna nafi'an, agar menjadi seorang yang bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Dari segi badannya itu harus disiapkan agar masyarakat itu tidak loyo, maka kami pun menyiapkan tenaga di dunia pendidikan umum, yaitu dengan ditopangnya ada sarana prasarana bidang olahraga dan juga pembimbingnya selaku guru olahraga di bidangnya, untuk menjadikan keahlian agar masyarakat sekitar ini mempunyai pemikiran yang lebih cemerlang ke depan, menatap kehidupan masa yang akan datang. Maka kami pun menyediakan pendidikan dari segi akademis, baik di bidang umum ataupun di bidang agama. Itu untuk agar berpikirnya itu secara positif dan juga menjadikan seorang insan yang sempurna di bidang pemikiran, juga bisa mengabdikan diri kepada Tuhannya, yaitu untuk menjadi insan yang takwa kepada Allah. Kemudian ruhnya agar tidak kosong dengan siraman-siraman rohani, maka kami menyediakan sarana prasarana dunia pendidikan, yaitu di bidang kepesantrenan. Jadi kalau memang sudah ditopang antara pendidikan umum dan pendidikan agama, insya Allah kehidupan masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang kehidupannya stabil, seimbang antara kehidupan dunia juga kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah, wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah. Kalau memang sudah seimbang, maka akan timbul hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Ya, tentunya Pak Dadeng ini membangun semua ini dari nol, mulai dari pembebasan lahan, mulai pembangunan, sesuatu yang sangat tidak mudah di zaman sekarang. Siapa yang support Pak Dadeng selama ini untuk berdirinya secara kokoh bangunan yang saya sekarang berdiri? Karena pasti perlu perjuangan. Terus terang, yang mensupport saya untuk membangun sebuah lembaga pendidikan yang tentunya di sini karena memang pendidikan atau lembaga Pondok Pesantren Al-Fadilah SMK Al-Fadilah ini adalah sebuah lembaga rintisan, tentunya dari peletakan batu pertama ataupun dari nol. Kemudian memang yang mensupport kami ini adalah pertama selaku orang tua, kedua selaku juga guru-guru. Nah, Pak Dadeng ini kan selain penggagas pendidikan di sini, beliau ini ngajar juga di pesantren, kemudian membina ibu-ibu. Hari ini kita akan ikuti kegiatan beliau dalam memberikan pengajian mingguan di masjid di tempat beliau mendirikan pesantren ini. Boleh kita ikuti, Pak? Iya, Balik. boleh. Nah, beliau ini biasanya seminggu sekali mengajar pengajian ibu-ibu. Kita akan ikuti beliau. Ya, silakan, Pak. Ini adalah musola tempat beliau mengajar.
Selamat pagi Pak Ohang. Kang Ohang. Saya kali ini bersama Kang Ohang. Beliau adalah alumni dari SMK Al-Fadilah yang kemudian mengabdikan diri di SMK ini. Motivasinya apa sehingga saat keluar kemudian balik lagi? Untuk motivasi saya ke sini karena kepala sekolah pun pernah berkata, kalau sekolah bisa maju itu oleh alumninya itu sendiri. Nah, itu adalah menjadi motivasi, salah satu motivasi saya, karena bagi saya lembaga Al-Fadilah itu kedepannya akan bisa menjadi lembaga yang sangat besar. Di sini Anda mengajar untuk mata pelajaran apa? Saya di sini memegang untuk pelajaran produktif multimedia di bidang desain grafis. Luar biasa. Animo siswa terhadap mata pelajaran Anda itu seperti apa yang Anda ajarkan? Kalau animonya antusiasnya itu sangat luar biasa sekali. Terutama sekarang di SMK Al-Fadilah itu alat-alat komputernya sudah cukup memadai sehingga anak-anak pun lebih semangat lagi dalam hal praktek dan juga dalam hal belajar ke desain grafis. Ini tahun keberapa Anda mengajar? Karena saya lulusan tahun 2019, mungkin tahun kedua saya mengajar di SMK Al-Fadilah ini. Beliau ini adalah Beliau itu adalah pengajar dari pencaksilat, Eskul Pencaksilat. dua-duanya, Iya. tiga-tiganya. Bisa berbincang sebentar? Yuk ke sana. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pagi Pak. Dengan Bapak siapa? Kang Anjar. Kang Anjar. Infonya Kang Anjar ini yang mengajar eskul pencaksilat. Asalnya dari mana Kang? Asal dari Kampung Pajagan. Jangan Cisolok. Ini murid-murid binaan Anda. Sama itu yang sama ngelatih. Sama ngelatih. Yang jadi motivasi jauh dari Cisolok kemudian datang ke SMK Al-Fadilah untuk memberikan bimbingan. Saya bisa ngelatih di Bismillahirrahmanirrahim. sini dan anak-anaknya pada Subhanalladzi asra bi'abdihi Harapan Anda kepada anak-anak ini seperti apa? Masjidil Aqsa harapan alladzi barakna haulahu linuriyahu. Sangat luar biasa. Saya berhadapan dengan dua anak muda yang memiliki semangat dan kepedulian terhadap dunia pendidikan yang luar biasa. Ada Kang Anjar, ada Kang Ohang. Semangat terus, semoga menjadi orang sukses dan luar biasa. Semoga Anda mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari yang di atas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.